Kenapa bursa Indonesia sempat menjadi yang terburuk di dunia? Mak, mumpung lagi ada sebelah saya deh. Boleh. Silakan. Yang satu itu adalah how come kita tuh we can stoop so low dari one of the countries yang dibanggakan di G20 menjadi bursa yang paling buruk di dunia saat ini gitu. Padahal ya oke, like you said, kita harus berpikir rasional saat ini, kita beli untuk yang banyak dan kita masih ada harapan. Tapi kita bisa ke posisi terendah itu kenapa? Sama dengan saham gorengan. Ya, misalnya emitennya mau bikin saham ini turun 70%, ya dia tinggal rushing aja. Yang terjadi di Indonesia itu sama sekali tidak teknis, non-technical problem. Yang terjadi di Indonesia adalah kita sedang di-humiliating, kita sedang dieksploitasi, sedang dicabik-cabik dan di-rape, pemerkosaan massal. Karena kepentingan geopolitik ketika Pak Presiden sedang mau mempertahankan kedaulatan negaranya. Itu saja yang terjadi. Kalau kita bicara, ada nggak teori yang menjelaskan selain teori orang caci maki Indonesia ini tidak bisa dipercaya, dan itu semua cover. Itu semua bohong. Memang Indonesia bobrok, dan nggak cuma sekarang, dari dulu. Kalau ada ke gereja nih, sorry ngomong ya, pendeta dari zaman saya kecil sampai gede selalu doanya Indonesia tidak baik-baik saja. Indonesia itu nggak pernah baik-baik saja. Coba ke gereja, pasti doanya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setiap minggu kita doakan. Setiap minggu kita doakan. Artinya, kenapa baru sekarang? Ketika Pak Prabowo bermain dua kaki, Eropa iya, dagang sama Amerika iya, ya udah lu gue sikat, tawarin IMF, Pak Purbaya nyinyirin kan ibaratnya, kayak nggak butuh, ya dia nasionalis juga, ya gue hajar lu, jebret, caranya gimana? Tarik duit lu semua pindahin ke Singapura, ya kolaps. Jadi jangan hanya menilai kayak, oh kita jadi terburuk hanya karena apa terburuk? Oh karena turunnya paling dalam. Lah iyalah sekarang 60% dikuasain sama orang-orang yang di luar. Sekarang kalau dia mau tarik duitnya, terjadi sell off, ya ini supply and demand murni. Tapi kalau ditanya kenapa mereka sell off, jawabannya dua. Alasan sebenarnya karena mau ngerjain Indonesia. Alasan yang kedua adalah cari-cari kesalahannya untuk supaya mengkamuflase alasan utamanya, ya Indonesia nggak bener lah, presidennya begini dan begitu. Ya udah, nah. Tapi kalau situasi kayak gitu, seberapa kuat kita menghadapi tekanan dari Ya berubah mereka? dong pemerintahnya. Oke. Ngapain kamu sendiri punya lubang untuk diserang orang? Ya tutup dulu lubangnya. Oke. China, berani loh ngegoyang China. Ya gua goyang balik, Indonesia sudah nggak punya bargaining power, lubangnya banyak, ya dijadikan alasan. Tapi jawaban saya adalah, how come? Itu pertanyaan make sense. Karena kita sedang berjuang untuk berdikari sendiri dan memperjuangkan kedaulatan, itu harga yang harus dibayar. Oke. Nice. Nice. Gimana Mbak Lisa? Sudah pasti akan jawabannya.